Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Suami Ranga. Bagaimana kisah keseruannya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah desa yang berada di salah satu wilayah India, Jose berlari memberitahu Porinju jika Maria datang mencari Porinju. Maria adalah anak orang kaya raya. Ayahnya memiliki usaha peminjaman uang yang akan diwariskan pada Maria. Sedangkan Porinju dan Jose hanyalah anak dari keluarga kurang mampu atau kere. Mereka bersahabat namun Porinju menyukai Maria, begitu juga sebaliknya. Tetapi belum sama sekali mengungkapkannya. Ayah Maria tidak menyukai jika Maria dekat dengan mereka karena mereka berbeda status sosialnya. Ketika berada di sekolah, ada seorang anak laki-laki yang mengganggu Maria dan itu membuat Porinju marah. Mereka pun berkelahi sedangkan Jose bertindak sebagai provokasi hingga kepala sekolah datang melarai mereka. Kepala sekolah bertanya mengenai nama ayah mereka. Paul adalah anaknya Joseph, orang yang cukup terpandang di desanya, sedangkan ayah Porinju bukanlah siapa-siapa, bahkan terkenal dengan julukan Master BD atau penjual tuak. Anjay! Porinju menerima hukuman berupa cambukan dengan rotan dari kepala sekolah karena dianggap biang rusuh. Porinju melawan karena merasa tidak adil, hanya dia saja yang menerima hukuman, sedangkan Paul tidak. Dengan arogannya, kepala sekolah mengatakan dia berhak menentukan akan menghukum siapa saja. Porinju diikuti Jose pergi meninggalkan sekolah, tidak peduli dengan ancaman kepala sekolah yang mengatakan akan mengeluarkan mereka dari sekolah. Hanya karena keluarga mereka yang tidak kaya, maka mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda. Bahkan Maria hampir saja mendapatkan tamparan dari kepala sekolah ketika membela Porinju. Jika saja salah satu temannya tidak mengatakan jika dia adalah anak yang berasal dari Alapat House. Rencana pembalasan terhadap kepala sekolah pun dilakukan. Porinju menghadang kepala sekolah yang akan pulang dan melemparkan kotoran kerbau kepada kepala sekolah. Tentu kepala sekolah berang. Kali ini kepala sekolah mengatakan jika Porinju akan hidup menderita karena tidak akan memperoleh pekerjaan yang bagus, karena tidak melanjutkan sekolah. Namun Porinju dan Jose tidak peduli. Mereka meninggalkan kepala sekolah yang terjatuh ke sawah. Anjay sekali. Maria yang merasa bersalah mencari Porinju di sekitar danau. Maria meminta maaf atas kejadian hari ini. Bukan Porinju yang marah, namun Jose yang marah dan mengatakan jika mereka diperlakukan tidak adil hanya karena orang miskin. Maria mencium Porinju sebagai ungkapan cintanya kepada Jose yang berteriak kesenangan karena sahabatnya yang minim ekspresi akhirnya memiliki seorang kekasih cantik, anak seorang miliarder. Beberapa tahun kemudian, 1985, dua peti mati dikirim dengan menggunakan mobil ke rumah Jose dan Porinju. Peti pertama diturunkan di rumah Jose dan ibu Jose menangis histeris. Dia mengira Jose telah meninggal. Ternyata setelah dibuka peti itu kosong. Pengantar peti mengatakan jika peti itu dipesan dari rumah Lipe. Peti kedua dikirim ke rumah Porinju. Ayah yang menerima dan marah ketika pengantar mengatakan jika yang memesan peti adalah Porinju yang bekerja di rumah Lipe. Hubungan Maria dan Porinju tidak berjalan dengan baik karena mendapatkan tentangan dari sang ayah Maria. Hingga suatu hari Maria akan pergi dari rumah dan ayahnya mengancam akan melakukan bunuh diri dengan menggantung diri di pohon mangga. Anjay, di pohon mangga yang berada di samping rumahnya. Maria membawa koper dan akan pergi saat ayahnya yang berada di atas pohon digigiti oleh semut angkrang yang mengakibatkan dirinya tidak konsentrasi, lalu terjatuh dan lehernya terjerat tali hingga meninggal. Sejak saat itu, Maria memutuskan hubungannya dengan Porinju. Makanya nggak usah main-main dengan bunuh diri, akhirnya mati juga. Karena rasa bersalah pada ayahnya yang juga merasa cintanya pada Porinju, Maria tidak pernah menikah, begitu juga dengan Porinju. Suatu hari di tempat mereka diadakan festival, Jose ikut dalam rombongan yang menyusuri jalan kota, berhenti di beberapa rumah penduduk termasuk di depan rumah Maria. Setelah melakukan ritual, Maria yang ikut menari bersama Jose tiba-tiba saja
terlibat sebuah keributan dengan seorang pria yang bernama Prince, cucu dari Lipe, tempat Porinju bekerja. Namun Lipe dan Porinju sudah seperti saudara, bahkan Lipe bisa sekaya sekarang karena bantuan dari Porinju. Prince yang baru saja datang dari Dubai mengabadikan festival di wilayah tersebut dan tertarik dengan Maria hingga dengan tidak sopannya Prince memegang bagian tubuh Maria membuat si Maria ini marah besar. Jose yang melihat itu menjadi emosi lalu membantu Maria. Terjadilah sebuah perkelahian. Prince mengalami beberapa luka di wajahnya akibat tamparan Jose dan mengatakan tidak ada yang boleh mengganggu milik Porinju. Prince pergi dengan dendam pada Jose. Maria memukul Jose karena mengatakan jika dirinya adalah miliknya Porinju. Jose juga mengatakan jika Porinju masih menunggunya selama ini. Anjay, cinta mati banget nih. Di rumah keluarga Lipe, mereka sedang melakukan makan malam. Lipe menanyakan keberadaan Prince kepada Susana, ibunya Prince. Susana hanya tahu jika Prince pergi membawa sebuah kameranya. Lipe teringat akan Porinju. Dia memikirkan keadaan Porinju dan cucunya mengatakan jika dia melihat Porinju di luar menikmati hiasan yang ada di pohon Natal sambil mabuk-mabukan. Porinju bernyanyi sambil melihat pohon Natal dan mengatakan jika bintang itu adalah Maria yang tak mungkin digapainya. Prince pulang ke rumah dalam keadaan marah. Rafael adalah pamannya Prince, melihat pulang dengan beberapa luka di wajahnya. Belum sempat menanyakan apa yang terjadi, suara musik terdengar iringan karnaval sampai di rumah Lipe. Hingga saat Jose menari, Prince menendangnya dari belakang. Kemudian terjadilah perkelahian. Beberapa orang terlibat di dalamnya. Bukannya melerai, Lipe malah meminta keluarganya yang lain untuk masuk ke rumah, lalu dia memberitahu jika temannya terlibat perkelahian di depan dan memintanya untuk melerai. Porinju berhasil membawa Jose pergi, namun Prince kembali menyerang Jose hingga dia terlepas dari pegangan Porinju. Melihat itu Porinju pun marah lalu berbalik menyerang Prince yang dibela oleh Rafael dan Stephen. Namun tidak dapat mengalahkan Porinju, mereka lari ke dalam rumah dan berlindung di belakang Lipe. Jose dan Porinju adalah sahabat sejati yang akan saling menolong dan mengusahakan yang terbaik satu dengan yang lainnya. Lipe berjalan-jalan di pasar dengan anjingnya melewati kios Porinju yang menjual daging. Melihat Lipe, Porinju segera memotong daging untuk diberikan ke anjing yang dibawa oleh Lipe. Namun anjing itu tidak mau memakannya. Lipe beralasan jika anjingnya sudah makan dan berlalu pergi dari sana. Porinju menatap kepergian Lipe dengan tatapan yang sulit diartikan. Kayaknya lu ngambek deh sama gua. Tak lama kemudian datang Anto dan calon istrinya yang bernama Lili meminta tolong kepada Porinju untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Orang tua Lili tidak menyetujui rencana pernikahannya dan sudah menunggu di gereja untuk membawa Janeta pulang dengan ancaman akan melakukan sesuatu pada pendeta. Kok jadi pendetanya sih yang diancam? Di luar gereja sudah ada ayah Lili dan juga polisi. Saat Anto dan Lili datang, ayah Lili mengatakan tidak menyetujui pernikahan ini karena mereka berbeda dan dia sudah jauh-jauh menyekolahkan Lili. Namun ini balasannya. Mereka berusaha memisahkan Anto dan Lili, sedangkan di dalam gereja Porinju berusaha masuk dengan memecahkan jendela kaca. Orang yang mendapatkan tugas menjaga pendeta lari ketakutan ketika melihat Porinju masuk ke sana. Porinju dan pendeta keluar di saat yang tepat. Pendeta kemudian menasehati ayah Lili agar merestui hubungan anaknya dengan laki-laki yang dicintainya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Beberapa preman yang disewa ayah Lili segera pergi begitu melihat ada Porinju di sana. Mereka tidak berani pada Porinju, begitu juga dengan polisi yang segera pergi dari halaman gereja. Seperti biasa, Maria datang ke pasar untuk menagih uang pinjaman kepada orang kepercayaannya. Joseph melaporkan ada dua orang yang belum membayar cicilan, Yohana dan Beir. Yohana berjanji besok akan membayar cicilan, sedangkan Beir meminta waktu hingga selesai festival karena penjualannya sedang buruk. Tak lama, Jose datang dan membawa peti mati yang pernah dikirim ke rumahnya untuk dijual pada pemilik Beir. Jose terkejut melihat Maria di sana. Maria menanyakan kabarnya dan mengajak Jose untuk minum brandy di rumahnya. Di rumah Maria, dia menanyakan apa yang dilakukan Porinju dengan peti mati yang dia pesan.
Jose menceritakan jika ayahnya Porinju menggunakan peti mati itu untuk tidur dan mengatakan jika dia, ayahnya Porinju, lebih membutuhkan peti mati ini daripada Porinju. Tak disangka mendengar ini Maria dapat tertawa dengan sangat kencang. Seolah-olah kayak ngejek nggak sih? Jose mengatakan jika tawa Maria inilah yang disuka oleh Porinju hingga sekarang. Jose pulang ke rumah disambut oleh anaknya yang bernama Mini menunggunya. Menagih janji membawakan sebuah komik, Jose menepati janjinya. Jose juga menggoda adiknya yang bernama Babu yang memiliki sepeda baru hasil menabungnya selama ini sebagai guru tari. Jose sangat menyayangi keluarganya. Jose panik dan mengejar istrinya Lizzie saat melihat Lizzie dengan wajah cemberut, lalu mengatakan jika dia mendengar saat di pasar jika Jose pergi ke rumah Maria. Jose menjelaskan jika dia, Maria dan Porinju adalah sahabat dari kecil, jadi jangan cemburu dengan gaya merayu istrinya. Lizzie pun tersenyum mendapat perlakuan seperti itu. Porinju selalu mendatangi rumah Maria setiap malam hanya untuk melihat Maria dari kegelapan. Namun suatu malam Porinju nekat meloncati pagar untuk memasuki pekarangan rumah Maria dan membuka jendela untuk melihat Maria dari dekat. Maria menghentikan nyanyiannya saat mendengar suara tawa Porinju. Maria mengusir Porinju saat hendak menutup jendela. Porinju mencium tangannya yang membuat Maria kesal. Belum menyerah, di ruang makan pun sampai-sampai Maria menyiram air ke Porinju dan keluar untuk memukulinya dengan kayu. Porinju mengatakan jika dia akan berhenti mengganggu Maria jika dia sudah meninggal. Walaupun Maria kesal, namun Maria tidak menyukai perkataan itu. Maria terisak menangis ketika Porinju akan pergi. Berbalik lalu mengatakan jika dia meminta Maria untuk menciumnya. Sontak Maria langsung mengejar Porinju hingga hujan turun. Mereka masih saja kejar-kejaran. Asik, romantis banget gak sih? Di rumah Lipe, Prince masih menyimpan dendam pada Jose. Dibantu pamannya untuk menyewa preman membalaskan dendam Prince. Memberi sejumlah uang, namun setelah mengetahui jika targetnya adalah Jose dan juga Porinju, mereka membatalkan kesepakatannya dengan mengembalikan uang tersebut. Jika hanya Jose, mereka akan menerima tawaran, namun ketika Porinju juga menjadi sasaran, mereka menyerah karena mereka mengetahui sepak terjang Porinju. Prince yang sedang bersantai sambil melihat foto Maria yang dia ambil sebelum kejadian terkejut dengan kedatangan kakeknya yang mengatakan kurang menyukai kedatangan teman-teman Prince. Menurut Prince, teman-temannya itu datang untuk melihat festival, setelah itu akan kembali pulang. Lipe mencoba menasehati Prince dan mengatakan jika Prince harus bersikap gentle dengan melakukan 1 lawan 1, namun Prince tidak terima karena harga dirinya menjadi taruhan dalam peristiwa tersebut. Anto dan Lily mendatangi rumah Maria untuk mengundang Maria sekaligus meminjam uang. Mereka akan melaksanakan resepsi pernikahan dan membutuhkan biaya sebesar 1.000 rupiah dan berjanji akan segera mengembalikan setelah acara selesai. Maria memberikan uang itu tanpa perlu dikembalikan. Dia senang dengan perjuangan Anto dan Lily yang berhasil melewati restu orang tua yang tidak didapatkannya. Pesta pun digelar, mereka menari dan bernyanyi dengan diiringi oleh musik. Mereka larut dalam kebahagiaan. Di pesta ini preman yang dibawa oleh Prince pertama kali melihat Jose dan Porinju tidak ketinggalan. Lipe pun hadir. Pulang bersama dengan Porinju, Lipe memperingatkannya untuk pergi sebelum festival dilaksanakan dan menawarkan sejumlah uang jika Porinju membutuhkannya selama pergi. Lipe ada dalam posisi yang sulit memilih antara keluarga dan sahabat yang membuatnya besar seperti sekarang, karena cucunya tidak mendengarkan nasihatnya. Pulang dari pesta Anto dan Lily, Maria sedang mengendarai mobilnya ketika diberhentikan oleh Prince. Lalu Prince mengungkapkan perasaannya, namun Maria membalasnya dengan kata-kata yang kasar yang membuat Prince semakin tertantang untuk mendapatkan Maria hingga mengejar mobil Maria. Maria menghentikan mobilnya dan mengambil besi pembuka, lalu menantang Prince dan yang lainnya untuk maju berkelahi. Prince mengatakan pada orang-orangnya jika Maria akan ditangani lain kali. Fokus mereka adalah Jose dan Porinju. Mereka pun pergi, sementara itu Maria melanjutkan perjalanan. Tiba di perempatan Tugu Pasar. Mobil yang Maria kendarai mundur karena Maria melihat Porinju dan Maria menyalakan lilin. Porinju mengatakan jika Maria menyalakan lilin untuk berdoa akan kematiannya. Dia sudah tidak mengenali Marianya. Teman masa kecilnya, Maria mendekatinya dan tanpa banyak bicara langsung menciumnya. Porinju tertawa bahagia dan mengatakan jika dia akan menikahi Maria.
Jose pun pergi ke pasar untuk membelikan baju anak dan istrinya. Saat di jalan, Jose bertemu dengan Verky yang akan menonton bioskop. Jose pun ikut pergi dengan membawa baju. Mereka tidak ikut mengantri karena mereka meminta tolong pada ibu-ibu yang akan menonton dengan alasan dokter tidak memperbolehkannya berdiri terlalu lama. Tiket sudah diperoleh, mereka memasuki bioskop. Film akan segera dimulai namun Jose ingin membeli minuman. Maka dia keluar menuju ke kedai minuman. Penjual melihat ada seseorang yang akan menyerang Jose. Penjual memperingatkan Jose. Dia berhasil menghindar berlari ke arah bioskop. Namun dirinya juga sudah ditunggu oleh preman yang lainnya yang juga membawa senjata. Jose lari ke bioskop dan meminta Verky menghubungi Porinju. Namun sayang saat dirinya kembali berlari keluar, punggungnya terkena sabetan benda tajam dan terjatuh dari lantai 2 bioskop. Masih sanggup melakukan perlawanan, namun akhirnya Jose terdesak. Dari depan Prince menyabetkan sajam, dan saat Prince terdesak, preman sewaan Prince menusuk Jose dari belakang. Jose mendapatkan banyak luka sajam di tubuhnya, tidak ada orang yang berani mendekat atau menolongnya hingga Porinju dan Verky datang. Dengan mobil mereka membawa Jose yang sedang meregang nyawa dan meninggal di dalam mobil yang membawanya. Porinju selalu ada di samping Jose walaupun dia tidak sanggup melihat temannya kesakitan. Iring-iringan pengantar jenazah Jose tetap berjalan meski hujan deras dan prosesi pemakaman pun dilakukan. Mereka semua bersedia akan kepergian Jose yang selalu membawa keceriaan bagi mereka. Maria berdiri di depan foto ayahnya dan mengatakan jika Jose telah tiada dan Maria meminta izin pada ayahnya untuk mengikhlaskannya mendampingi Porinju. Anjay gak sih, ini kayak ambil kesempatan gitu ya Maria kan? Karena sekarang dia sendirian. Maria juga ingin selalu berada di dekat Porinju, sudah cukup dia menghukum dirinya sendiri dengan rasa bersalah akan kematian ayahnya. Iyalah dari dulu harusnya dong. Maria mendatangi rumah orang tua Jose ini, memeluk baju terakhir yang ayahnya belikan dan Lizzie menangis. Di luar, Babu dipegangi oleh ibu dan ayahnya ingin mencari pembunuh kakaknya. Namun Maria merebut sajamnya lalu membuangnya. Dia ingin Babu sadar dengan tindakannya yang akan berakibat semakin membuat sedih orang tuanya. Maria mendatangi makam Jose. Melihat Porinju di sana, Maria menjatuhkan payungnya kemudian berlalu pergi. Sambil mengatakan, kembalilah, jangan sampai terbunuh. Ternyata di bawah payung tersebut ada sajam yang disembunyikan Maria. Kepala polisi Afar memediasi pihak keluarga Jose dengan keluarga Lipe. Keluarga Lipe memberikan kompensasi kepada keluarga Jose, namun ayah Jose menolaknya. Mereka ingin agar anaknya memperoleh keadilan. Beberapa saat kemudian festival diadakan, semua orang melakukan persiapan. Di bazar, Prince melihat Maria lalu memfotonya. Dia berusaha mendekati Maria lalu menanyakan kepada Maria bagaimana pandangan terhadap dirinya mengenai kejadian malam di mana mereka pertama kali bertemu. Maria mengatakan sudah melupakannya. Prince bertanya kemungkinan Maria mau ikut ke Dubai bersamanya dan tinggal di apartemen bersamanya. Maria yang sudah mulai kehilangan kesabaran kemudian menonjok wajah Prince, kemudian mengatakan untuk melihat ke rooftop. Ada seseorang yang menunggunya di sana. Terkejut dengan yang dilihatnya, Prince lari menghindari Porinju lalu berjalan beriringan dengan rombongan karnaval. Namun langkah kakinya berhenti ketika melihat Porinju berada tepat di depannya. Begitu juga dengan rombongan karnaval. Mereka semua bahagia melihat Porinju. Sedikit berbasa-basi, Porinju menanyakan sampai kapan Prince berada di India. Prince yang ketakutan memohon agar dirinya tidak dibunuh, namun semuanya sudah terlambat. Porinju menusuk, menyabet Prince beberapa kali hingga dia tewas dengan sangat mengenaskan. Babu yang melihat itu tertawa dan meminta ayahnya memainkan musik yang biasa digunakan Jose untuk menari. Bahagia karena keadilan datang untuk Jose lewat tangan Porinju. Ternyata Maria sudah merencanakan ini dengan matang, termasuk mendatangi pengacara untuk membantunya mengaburkan bukti yang ada jika yang melakukan pembunuhan ini adalah Porinju. Anjay juga nih Maria. Keluarga Lipe berduka. Rafael dan Stephen pergi mencari Vincent untuk mendesaknya mengatakan di mana Porinju. Dia mengatakan jika Porinju berada di pasar, preman yang disewa Prince satu persatu dikalahkan olehnya. Suara besi yang terdengar keras, kemudian membunuh dengan berbagai benda yang dia temui di dekatnya, membuat Porinju terlihat semakin menakutkan. Darah ada di mana-mana. Terakhir Porinju membiarkan Rafael dan Stephen pergi setelah menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Porinju.
Duduk di tugu yang berada di tengah pasar, Porinju menangis sedangkan di rumah Lipe, dia berjalan keluar melihat rombongan karnaval yang berhenti di depan rumahnya. Porinju datang menemui Lipe, mereka menari bersama kemudian saling berpelukan. Lipe menanyakan kenapa dia membunuh cucunya, lalu menusukkan berkali-kali pisau yang dibawanya karena dia tidak bisa menerima cucu kesayangannya meninggal. Saat orang yang akan menyerang Lipe, Porinju melarangnya dan memintanya masuk ke dalam rumah dengan luka yang cukup parah. Porinju mendatangi Maria dan kehilangan kesadaran di pelukan Maria. Maria menangis histeris juga meratapi nasib cintanya yang tidak bisa bersatu dengan Porinju. Di saat dia memutuskan menerimanya justru dia ditinggalkan oleh Porinju. Dan kisah persahabatan sejati antara Porinju, Jose, dan Maria, mereka selalu ada untuk saling tolong-menolong, menghibur di kala salah satu dari mereka mengalami kesedihan. Porinju dan Jose meninggalkan Maria sendiri untuk selamanya, dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.